Kita dipanggil untuk ikut serta menjadikan bumi kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih indah. Tetapi yang utama, menjadikan manusia untuk lebih hidup, bukan dikuasai dosa dan terbebas dari maut, yaitu ketika mereka mengerti dan mengenal dan menerima pengorbanan Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan melanjutkan apa yang menjadi seri Walking with God ini yang ke-107, mengambil bahan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 12 dan berlanjut sampai dengan ayat 21. Saya memberi tema taatilah Tuhan dan dengarkanlah suaranya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Lebih dari yang mampu kami sadari, kami insiapi. Sesungguhnya Tuhan hadir dalam kehidupan kami, memimpin dan menolong kami. Demikian juga apabila saat ini Tuhan kami hendak belajar tentang firman Tuhan, tolonglah kami, baik hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengarkannya. Bukakanlah hati kami dan berikanlah kami pewahyuan, berikanlah hikmat, bahkan berikanlah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat 12 sampai dengan 21, yang dituliskan demikian. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutkanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam Injil Yohanes kita tidak menemukan latar belakang seperti yang dikisahkan di dalam ketiga Injil yang lain, yaitu peristiwa Yesus melipat gandakan roti ini terjadi sesudah Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Raja Herodes Antipas. Dan yang kedua, murid-murid Yesus kembali dari tugas perutusan dan mereka menceritakan kepada Yesus apa yang mereka alami dan mereka ajarkan. Dan kedua hal ini, Yesus berduka karena kematian Yohanes Pembaptis, sekutunya tetapi juga pelopornya, perintisnya. Dan sekaligus Yesus hendak mengajak murid-muridnya untuk mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan dalam tugas perutusan. Karena itulah Yesus mengajak murid-muridnya ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi. Mereka berlayar ke utara. Dan Lukas menyebutkan mereka sampai di Betsaida, Yulias, daerah yang sudah keluar dari kekuasaan Herodes Antipas dan sudah masuk daerah Filipus. Tetapi di Danau Galilea orang bisa melihat dari berbagai kota di sekeliling danau ke arah mana perahu Yesus dan murid-murid pergi, dan mereka kemudian menyusul Yesus dengan berjalan dari darat dengan masing-masing menuju ke tempat yang diperkirakan sebagai tempat tujuan Yesus dan murid-murid. Dan itulah yang kemudian terjadi. Ketika Yesus sampai di tempat tujuan, sudah ada orang berbondong-bondong di sana dan terus berdatangan sampai dikatakan ada 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Dan itulah yang membuat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan mereka yang sakit. Peristiwa ini agaknya berlangsung cukup lama. Yesus mengajar dan menyembuhkan, sehingga menjelang malam murid-muridnya meminta supaya Yesus membubarkan pertemuan ini dan menyuruh orang banyak pulang. Paling tidak supaya mereka masing-masing bisa mencari tempat di mana mereka bisa mendapatkan makan roti bagi orang Yahudi dan sekaligus tempat untuk menginap. Tetapi Yesus menginginkan sesuatu yang lain, yaitu ia hendak memakai situasi dan kesempatan tersebut untuk melakukan mujizat dengan memberi makan orang banyak ini dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan itulah yang kemudian terjadi. Orang banyak makan sampai kenyang dan masih tersisa 12 bakul penuh, yaitu bakul milik murid-murid. Dan sesudah orang banyak melihat peristiwa yang terjadi, mereka kemudian mengatakan bahwa Yesus ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang dimaksudkan adalah nabi yang dinubuatkan oleh Musa di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15, juga ayat 18 dan 19, bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa dari tengah-tengah bangsa Israel. Dialah yang harus mereka dengarkan, oleh karena Tuhan meletakkan firman Tuhan di dalam mulutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus diterima sebagai nabi yang akan datang. Dan orang banyak bermaksud hendak menjadikan dia sebagai raja dengan pemikiran, bukankah akan mempermudah hidup kalau raja mereka pembuat mujizat, bisa melipatkan roti yang sedikit, ikan yang sedikit menjadi beribu-ribu, mencukupi untuk semua yang membutuhkan makan. Dan sekaligus mereka berpikir, dengan pemimpin seperti ini, mereka bisa melakukan pemberontakan dan membebaskan diri dari penjajahan Romawi.
Tetapi itu keinginan orang banyak dan itu bukan keinginan Bapa. Itu bukan yang menjadi misi Yesus. Oleh karena misi Yesus bukan mengenakan mahkota emas sekarang. Dia justru harus dari nabi bukan menjadi raja Israel. Tetapi dari nabi ia mesti harus menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia akan dijadikan domba penghapus dosa. Dan sekaligus dia adalah imam yang akan mengorbankan dirinya sendiri. Dari nabi Yesus akan menjadi imam. Dan baru nanti sesudah kematiannya dan kebangkitannya, Yesus akan dilantik Bapanya menjadi penguasa tertinggi. Sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan 11. Yesus akan menjadi raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah Yesus menghindar dan naik ke bukit. Murid-muridnya menurut Injil-Injil yang lain disuruh berangkat terlebih dahulu menuju ke Kapernaum. Tetapi Yesus sendiri naik ke bukit. Untuk apa? Yesus dikatakan di dalam kisah Injil-Injil yang lain naik ke bukit untuk berdoa. Untuk berdoa seorang diri. Yesus pun agaknya sebagai Allah yang sudah mengosongkan keilahiannya dan menjadi manusia. Dia manusia sejati. Dia bisa lelah, dia bisa lapar, dia bisa marah, dia bisa berduka. Dan saat itu Yesus berduka oleh karena kematian Yohanes Pembaptis. Dan sekaligus Yesus lelah sesudah melayani sekian lama, sekian banyak orang. Ia hendak beristirahat. Tetapi agaknya dimaksudkan oleh Yesus untuk beristirahat adalah berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membandingkan di dalam bagian Injil yang lain, kita menemukan bahwa Yesus gemar berdoa. Yesus sering berdoa. Kalau tidak, Yesus selalu berdoa. Paling tidak kita menemukan dari dua bagian kitab suci. Markus pasal 1 ayat yang ke-35 dituliskan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Yesus berdoa kapan? Pagi-pagi benar, sepagi apa? Waktu masih gelap. Di mana ia berdoa? Di tempat yang sunyi. Dan Lukas pasal yang berikutnya mencatat, Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Ketika Yesus akan memilih 12 rasul dari sekian banyak murid-muridnya, dikatakan Yesus berdoa terlebih dahulu. Berbicara, berkonsultasi, mendengar pendapat dari Bapanya. Dan itu terjadi dalam doa. Semalam-malaman Yesus berdoa. Di mana Yesus berdoa? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Jadi sudah sering Yesus ke tempat yang sunyi. Dan ke tempat yang sunyi itu seringkali adalah bukit. Untuk apa Yesus menyendiri? Untuk berdoa. Yesus membutuhkan kesempatan untuk merenungkan apa yang terjadi. Oleh karena kematian Yohanes Pembaptis memberikan bayang-bayang ke depan akan apa yang terjadi pada dirinya.
seperti Yohanes Pembaptis dipenggal penguasa Herodes Antipas. Yesus melihat bahwa dirinya pun akan mengalami nasib yang serupa, dibunuh oleh para penguasa. Yesus berduka untuk kematian Yohanes Pembaptis. Yesus agaknya memiliki beban berat, mungkin ketakutan memandang masa depan yang akan ia hadapi. Dan untuk itulah ia berdoa. Oleh karena ketika Yesus berdoa, dia berbicara dengan Bapanya. Dia berbicara dengan yang mengerti tentang dirinya. Karena siapapun itu, murid-muridnya, bahkan mungkin sebelumnya orang tuanya, tidak dapat mengerti sepenuhnya apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, bahkan apa yang dikatakan Yesus. Tetapi dengan Bapanya di dalam percakapan, di dalam doa, Bapanya mengerti sepenuhnya. Bahkan Bapanya lah yang sesungguhnya menugasi Yesus. Yesus dapat berbicara tentang misinya. Yesus dapat berbicara tentang pergumulannya, perasaannya, bahkan ketakutannya. Dan doa Yesus ini dikatakan kalau boleh kita perkirakan mulai hari mulai gelap. Mungkin sekitar jam 6 sore, pukul 18. Dan baru berakhir ketika Yesus mendatangi murid-muridnya dengan berjalan di atas air danau, dan itu jam 3 malam atau lebih tepat jam 3 dini hari, jam 3 pagi. Berapa lama dari jam 6 petang sampai jam 3 dini hari? Lama, sangat lama Yesus berdoa. Biasanya ia berdoa semalam-malaman. Bagi Yesus doa bukan sebuah beban. Bagi Yesus doa juga bukan suatu agenda, jadwal. Seperti mungkin kebanyakan orang menempatkan doa. Bagi Yesus doa adalah tempat dia mana dia menemukan penghiburan, di mana dia menemukan penerimaan, di mana ia menemukan penguatan, bahkan juga dorongan. Dan berdoa itu seperti berbicara dengan sahabat akrab. Curhat sedemikian rupa sehingga hasilnya memberikan kelegaan, membawa kesegaran, memunculkan semangat baru, membuat Yesus menjadi kuat kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita berdoa? Apakah kita juga mengalami doa merupakan sebuah keintiman dan sebuah keindahan? Ataukah mungkin kita mengalami doa itu sebagai sebuah kewajiban, keharusan, seperti minum obat pagi hari sekali dan malam hari sekali, atau kalau mengikuti jadwal makan kita, karena kita berdoa sebelum makan, berarti doa itu pagi sekali, siang sekali, dan malam sekali. Berapa lama kita tahan untuk berdoa? Bukankah seringkali kita tidak bisa berdoa cukup lama? Oleh karena kita kehabisan apalagi yang mau kita katakan, karena berdoa seringkali bukan dua pihak yang berbicara, bukan dua arah, bukan percakapan, tetapi kita yang berbicara. Dan ketika kita selesai membawakan, menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan, kita doakan, kita mohonkan, kita mengakhiri doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan para pengkhotbah tentang doa. Apakah Bapak Ibu masih ingat? Bagi saudara, saya dan Bapak Ibu, doa itu ban serep. Baru kita keluarkan kalau ban mobil yang lain gembos, terkena paku, pecah. Kalau tidak ada ban yang tidak bermasalah, berarti semua bannya itu oke.
ban serep tidak dikeluarkan? Apakah doa itu ban serep? Ketika kita terpojok, ketika kita tidak berdaya, ketika kita kepepet, kita baru berdoa. Atau doa itu kemudi. Tidak ada mobil yang bisa berjalan tanpa kemudi. Doa itu begitu pokok, begitu utama, begitu menentukan. Dan kita membutuhkan Tuhan sehingga kita tidak bisa tanpa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita meyakini kata-kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kita meyakini kata-kata ini, doa menjadi sebuah keharusan. Datang kepada Yesus, minta persetujuan, pendapat, bahkan minta supaya Tuhan bersama dengan kita, melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi bukankah kita seringkali tidak melakukan yang seperti itu? Oleh karena apa yang akan kita lakukan, kita rasakan itu pekerjaan kita. Itu mudah, kalaupun sulit, membutuhkan konsentrasi atau waktu yang lebih lama. Tetapi mungkin Tuhan tidak perlu kita ajak untuk terlibat. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Kristus, mungkin kita butuh melengkapi doa kita. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berusaha untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Bapa. Berdoa. Kita berbicara, tetapi berdoa juga kita memberi waktu untuk kita mendengar. Mari kita lanjutkan. Ketika pukul 3 dini hari, Yesus sudah menyelesaikan doanya, atau karena kondisi murid-muridnya, Yesus harus menyudahi doanya. Yang bisa jadi jikalau murid-muridnya tidak dalam keadaan kepayahan di atas danau Galilea, mungkin Yesus akan melanjutkan doanya sampai pagi. Yesus mendatangi murid-muridnya, dan Yesus sedang memakai kesempatan ini sebagaimana yang lain dipakai untuk menjadi sebuah pengajaran bagi murid-muridnya. Orang banyak yang melihat mujizat pelipat gandaan roti. Mereka mengingat peristiwa nenek moyang di padang gurun yang mendapatkan roti mana yang turun bersama embun pagi. Yesus hendak mengingatkan orang banyak akan peristiwa perjalanan nenek moyang 40 tahun. Sekaligus hendak mengingatkan akan nubuatan Musa di dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 19. Dan sekalipun orang banyak bisa mengatakan bahwa Yesus adalah benar-benar nabi yang akan datang, tetapi ternyata mereka tidak mendengarkan, mereka tidak menangkap apa yang sesungguhnya menjadi nubuatan Musa tersebut. Mari saya ajak untuk membacanya. Di dalam Ulangan 18 ayat 15, lalu 18 dan 19 dikatakan demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, ini kata-kata Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Melompat ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, ini suara Tuhan, dari antara saudara mereka seperti engkau ini, seperti Musa. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengajarkan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.
Nubuatan Musa dengan jelas mengatakan bahwa orang banyak bangsa Israel harus mendengarkan nabi yang akan dibangkitkan Tuhan itu. Tetapi orang-orang yang menyambut Yesus sebagai nabi yang akan datang tidak mendengarkan Yesus, bahkan mereka hendak memaksa Yesus, memanipulasi Yesus, hendak menjadikan Yesus raja boneka untuk memenuhi kebutuhan makan mereka dan untuk mereka paksa memimpin pemberontakan melawan Romawi. Orang banyak sesungguhnya tidak menerima Yesus sebagai nabi yang akan datang. Tetapi perhatian dan sekaligus tujuan utama Yesus bukan untuk menjangkau orang banyak. Perhatian dan tujuan Yesus adalah untuk menjangkau murid-murid ini. Oleh karena itu, ketika orang banyak tidak percaya, Yesus hendak menegaskan kepada murid-muridnya bahwa ia benar nabi yang dinubuatkan oleh Musa, supaya murid-muridnya percaya dan supaya murid-muridnya mendengarkan dia dan supaya murid-muridnya mentaati dia. Karena itu Yesus melakukan mujizat dengan berjalan di atas air danau. Bukankah mujizat ini hanya diketahui oleh murid-murid dan orang banyak tidak mengerti? Jikalau begitu, mujizat Yesus berjalan di atas air danau Galilea adalah mujizat yang dikhususkan bagi murid-muridnya. Inilah kelengkapan dari mujizat Yesus melipat gandakan roti. Sebagaimana nenek moyang Israel di padang gurun, mereka bukan hanya menerima roti yang turun bersama dengan embun roti mana, tetapi mereka juga mengalami mujizat sehubungan dengan air khususnya. Mereka menyeberangi Laut Kolsom ketika dikejar tentara Firaun. Oleh karena Tuhan membuat Laut Kolsom ini seperti terbelah menjadi bendungan air, dan di tengah-tengahnya itu tidak ada air, sehingga seperti jalan dan bangsa Israel bisa berjalan melalui bendungan Laut Kolsom yang di kanan kirinya. Demikian juga ketika mereka hendak menyerang ke tanah Kanaan, Tuhan membendung sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa menyeberang di sungai yang sudah tidak ada airnya, sudah bukan lagi sungai. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat di padang gurun adalah roti dan air. Dan sekarang Yesus hendak melengkapi bahwa dia lebih besar daripada Musa dengan memberi roti yang lebih daripada roti mana. Oleh karena roti mana bukan diberikan oleh Musa, diberikan oleh Bapa dan turun bersama dengan embun pagi, dan bangsa Israel harus memunguti butir-butir putih itu dan mengolahnya menjadi panganan, makanan. Sementara Yesus melipat gandakan roti, mereka tinggal menerima dan menyantapnya. Demikian pula Yesus tidak membuat jalan melewati laut atau melewati sungai yang dibendungkan atau dikeringkan, tetapi Yesus berjalan di atas air. Tidak perlu repot-repot mengeringkan laut maupun mengeringkan sungai. Yesus bisa melangkah di atas air. Mujizat Yesus lebih besar daripada mujizat ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun. Murid-murid yang ketakutan melihat sosok yang berjalan di atas air. Jam 3 pagi di tengah-tengah ombak yang menggelora, angin sakal yang bertiup kencang. Mereka mengira itu hantu. Tetapi Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Dan Yesus kemudian naik ke perahu. Dan air pun reda, ombak pun reda. Mereka bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan dikatakan
mereka sampai dengan segera ke pantai tujuan. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hendak memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Yesus hendak membuka jati dirinya bagi murid-muridnya, bahwa dialah sungguh nabi yang dinubuatkan oleh Musa. Dia sesungguhnya lebih besar daripada Musa. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah buku yang diberi judul Doa Syafaat, penulisnya Dutch Sheets mengatakan bahwa sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memilih untuk bekerja dengan memakai manusia. Adam dan Hawa yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjadi wakilnya Tuhan. Gambarnya Tuhan, wakilnya Tuhan. Karena itu Adam dan Hawa diberi kuasa. Saya kutip 2 ayat, Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung, atas ikan-ikan, atas binatang-binatang, dan dikatakan atas seluruh bumi. Satu lagi dari Mazmur 8 yang terkenal itu, ayat 6 dan 7. Namun engkau membuat manusia hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tuhan memberi kuasa kepada Adam dan Hawa, sehingga bisa kita katakan, baik buruknya hal-hal yang terjadi bumi, baik buruknya hal-hal yang terjadi di bumi, semuanya tergantung kepada Adam dan keturunannya. Manusia benar-benar memegang kendali. Jika bumi tetap menjadi seperti surga, semua itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Akan tetapi jika segalanya menjadi kacau, itu juga disebabkan oleh manusia sendiri. Sayang, Adam dan Hawa tidak mentaati Tuhan. Jikalau anak mereka mendurhaka, jikalau rakyat mereka memberontak, sehingga Adam dan Hawa dikatakan kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kuasa atau kendali atas bumi. Dan jika si ular tua iblis sampai dapat memegang kendali atau kuasa atas bumi, itu pun disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Ular tua atau si iblis berhasil merebut kuasa Adam, sehingga iblis pada saat mencobai Yesus dapat berkata dan berani berkata, segala kuasa itu dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Lukas 4 ayat yang ke-6. Iblis berani mengatakan bahwa ia memiliki kuasa dan kemuliaan atas bumi ini. Dan Yesus pun mengakui bahwa iblis ini adalah penguasa dunia ini. Paling tidak Yesus mengatakan bahwa iblis adalah penguasa dunia ini dalam 3 kali dalam Injil Yohanes. Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, dan Yohanes 16 ayat yang ke-11. Dutch Sheets mengatakan adalah keputusan Allah untuk melakukan banyak hal di dunia melalui manusia dan tidak terpisah dari manusia. Allah selalu bekerja dengan pola ini. Bahkan ia rela membayar harganya dengan menjadi manusia.
Allah harus menjelma menjadi manusia untuk merebut kembali kuasa Adam yang telah diberikan Adam kepada iblis. Allah harus menjadi bagian umat manusia. Yesus adalah Allah yang mengosongkan keilahiannya dan menjadi manusia sejati. Yesus adalah Adam yang baru, rekan sekerja Allah yang berhasil karena Yesus tidak melakukan kehendaknya sendiri, tetapi ia mendengarkan serta mentaati kehendak dan rancangan Bapanya, supaya ia dapat mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis, dan memulihkan martabat kemuliaan Bapanya, serta memberikan pengampunan dosa dan keselamatan kepada manusia yang bersedia mempercayainya. Dengan kematiannya sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia, dan dengan kebangkitannya Yesus mengalahkan kuasa maut dan kuasa iblis dan dilantik menjadi penguasa tertinggi. Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi walaupun Allah adalah Allah yang berdaulat dan maha berkuasa, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah membatasi dirinya mengenai masalah-masalah yang terjadi di dunia untuk bekerja melalui manusia. Hal inilah yang menyebabkan banyak sekali kekacauan di dunia. Kekacauan ini bukan kehendak Allah, tetapi karena Allah perlu bekerja dan melaksanakan kehendaknya melalui manusia. Kita harus menyadari bahwa Allah yang berdaulat itu memiliki alasan-alasannya sendiri untuk menciptakan dunia ini. Hingga banyak hal yang benar-benar menjadi kehendaknya tergantung pada tindakan dan kelakuan manusia. Allah membiarkan manusia membuat keputusan-keputusan yang dapat mengubah sejarah. Ketidakaktifan manusia memang tidak menghapus penebusan Allah. Namun hal itu dapat membuat penebusan itu tidak efektif bagi orang-orang yang terhilang, karena manusia tidak bersedia untuk menjangkau, untuk mencari mereka yang terhilang, dalam tanda petik memenangkannya bagi Kristus. Perintah Tuhan melalui Musa ini supaya bangsa Israel dan seluruh umat manusia mendengarkan firman dari nabi yang akan dibangkitkan Allah, yaitu Yesus, muncul dalam saat khusus, istimewa dan kudus dalam peristiwa kehidupan Tuhan Yesus, yaitu pada waktu Tuhan Yesus di gunung bersama 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan saat itu Yesus berubah rupa, wajahnya berubah bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan pada waktu itu muncullah Musa dan Elia berbicara kepada Yesus. Di dalam Lukas dikatakan berbicara tentang kepergian Eksodus yang akan dijalani Yesus. Dan ketika Petrus yang impulsif, yang selalu berbicara pada saat yang tidak tepat, berkata betapa senangnya ia di tempat itu, baiklah ia mendirikan 3 kemah,
Satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tiba-tiba awan terang memotong, menyelimuti mereka, dan terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Matius 17 ayat 2-6, Markus 9 ayat 2-7, Lukas 9 ayat 28-35. Kata-kata Allah, "Inilah anak yang kukasihi." Ketika Yesus dibaptis, kelanjutannya adalah, "Kepadanya lah aku berkenan." Pada waktu Yesus berubah-rupa menjadi mulia, kata-katanya, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan inilah perintah Tuhan yang sampai hari ini masih tetap berlaku. Yesus mempersiapkan murid-murid supaya mereka melihat hidupnya, mengenal dirinya, mempercayai dia, dan mendengarkan serta mentaati dia. Sebagaimana Yesus mendengarkan Bapaknya, menerima pengajaran dari Bapaknya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bekerja dengan pola memakai manusia, bersama dengan manusia. Masih dilakukannya sampai hari ini. Yesus sebagai manusia sejati sudah melakukan bagiannya, mengambil kembali kuasa atas dunia ini. Tetapi penguasa yang jahat yang sudah dijatuhkan itu belum sepenuhnya disingkirkan dari dunia. Masih terus terjadi peperangan antara kuasa kegelapan yang mencoba untuk menghalang-halangi rencana dan karya Allah yang baik. Dan disinilah kita ditempatkan. Kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah. Kita dipanggil untuk ikut serta menjadikan bumi kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih indah. Tetapi yang utama, menjadikan manusia untuk lebih hidup, bukan dikuasai dosa, dan terbebas dari maut, yaitu ketika mereka mengerti dan mengenal dan menerima pengorbanan Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan, menjadi anak Allah dan menerima anugerah segala yang akan diwariskan Allah bersama dengan Kristus, anak tunggal Allah. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai rekan sekerja Allah? Mari kita menyadari bahwa sebagaimana murid-murid terus dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, demikian juga kita sesungguhnya juga terus dipersiapkan. Oleh karena kita pun akan menjadi rekan sekerja Allah yang diutus melakukan kehendak Bapa. Karena itu kita butuh untuk terus mendengarkan Bapa. Mari kita belajar untuk berdoa yang bukan hanya satu arah. Mari kita melengkapi doa kita dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita minta, tetapi juga dengan apa yang harus kita dengar. Mari kita belajar untuk menambahkan jeda waktu hening untuk mendengarkan suara Tuhan, atau bahkan kita menjadwalkan dalam satu minggu saat dimana kita akan berdoa tanpa minta, tanpa berkata-kata. Kita akan belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan bila Tuhan mau berbicara, Tuhan akan berbicara. Bila Tuhan belum bersedia untuk berbicara, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Bagian kita adalah menyediakan diri untuk standby, siap bila Tuhan berbicara. Kita tidak terganggu oleh suara-suara lain, pikiran-pikiran lain, sehingga kita dapat menangkap dengan jelas apa yang Tuhan katakan.
Mari kita belajar sebagaimana pemazmur pasal yang kelima. Pada ayat yang keempat melakukan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku dan aku menunggu-nunggu. Ia berbicara karena itu ia mengatakan, Tuhan Engkau mendengar seruanku. Tetapi ia juga mengatakan, aku menunggu-nunggu. Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Tetapi aku akan menunggu-nunggu Tuhan dan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Baik mendengarkan perkataan kita, mendengarkan permintaan kita, maupun mendengarkan ketika kita berdiam untuk mendengar Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mengakhiri dengan mengutip cerita lama yang saya yakin Ibu Bapak sudah pernah mendengar di dalam khotbah. Dikisahkan tentang seorang misionaris di pedalaman Afrika yang secara rutin 2 minggu sekali dia akan meninggalkan tempat pengobatan di tengah hutan itu. Dan dengan mengendarai sepeda dia akan pergi ke kota terdekat. Di sana ia akan mengambil uang di bank, lalu membeli obat-obatan, dan dia akan kembali lagi ke tengah hutan. Dan pulang pergi perjalanan ini membutuhkan waktu 2 hari. Dan ia membutuhkan untuk bermalam di hutan. Dalam satu kesempatan ketika dia sampai di kota, ia melihat 2 orang sedang berkelahi. Dan salah satunya terluka. Dan ia kemudian, karena ia membawa obat dan ia mungkin dokter atau paling tidak juru rawat atau paling tidak orang yang memiliki obat, dia mengobati orang itu. Lalu dia melanjutkannya dan begitulah. Tetapi 2 minggu sesudah hal itu, ia ketika bermalam di kemahnya, ia terkejut oleh karena didatangi seseorang. Dan ternyata orang itu adalah orang yang dulu 2 minggu yang lalu berkelahi, terluka, dan ia tolong. Dan orang itu kemudian berkata, Pak, saya tahu Bapak membawa uang dan obat-obatan. Karena itu 2 minggu yang lalu sesudah Bapak mengobati saya dengan kelima teman saya mengikuti Bapak sampai Bapak berkemah. Dan kami bermaksud hendak menyerang Bapak dan merebut uang dan obat-obatan Bapak. Tetapi yang mengejutkan saya adalah Bapak ternyata dijaga pengawal yang bersenjata. Tidak, kata misionaris itu. Saya sendirian, mana ada pengawal yang menjaga saya. Benar, Pak. Bukan cuma saya melihat, tetapi kelima teman saya juga melihat. Dan kami menghitung. Dan ternyata jumlahnya 26. Terlalu berat untuk kami lawan. Karena itu kami membatalkan untuk menyerang Bapak. Tetapi saya selalu terganggu, dan karena itu saya menemui Bapak dan menceritakan hal ini. Dan misionaris itu berkata, kamu lihat sendiri, saya sendirian, dan saya selalu sendirian. Saya tidak pernah memiliki pengawal, apalagi 26 pengawal bersenjata. Mana ada? Tetapi sungguh Pak, saya melihat dan teman-teman saya melihat. Walaupun mungkin ternyata ini juga mengherankan bagi Bapak. Ketika misionaris itu kemudian mengambil cuti dan ia pulang ke kotanya, salah satu bagian dari Michigan. Dan ketika ibadah hari Minggu, ia diberi kesempatan untuk bersaksi. Ia menceritakan peristiwa itu. Dan seorang bapak kemudian menanyakan, tolong tanya peristiwa itu terjadi kapan?
Dan ia menyebutkan waktunya. Dan kemudian Bapak itu menambahkan versi yang selama ini menjadi keheranannya. Pada malam saat Anda mengalami peristiwa itu di Afrika, di sini itu pagi hari. Saya sedang berada di lapangan golf. Tetapi saya ketika akan memukul bola, merasakan dorongan yang kuat untuk berdoa bagi Anda. Dan saat itu kemudian saya meninggalkan lapangan golf. Saya menghubungi beberapa teman. Mereka mungkin juga menghubungi teman-teman yang lain. Dan saya kira saat ini mereka semua ada di sini. Jadi izinkan saya untuk bertanya, yang hari itu berdoa bersama dengan saya, tolong silakan berdiri. Dan berdirilah orang-orang itu. Dan ketika dihitung jumlahnya 26. 26 pendoa membuat 26 malaikat dikirimkan untuk menjaga misionaris ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hendak bekerja melalui manusia. Dan Tuhan juga hendak bekerja melalui kita, saya dan Ibu Bapak. Apakah kita bersedia menjadi partnernya Tuhan? Itu sebuah anugerah. Kita boleh menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Ini sesungguhnya sebuah kehormatan. Tetapi apakah kita melakukan bagian kita? Membiarkan Tuhan memakai hidup kita, dan kita bukan cuma bekerja untuk Tuhan, melakukan pelayanan ini dan itu menurut pilihan kita. Tuhan ingin kita melakukan bersama dengan Tuhan apa yang hendak Tuhan lakukan dengan memakai diri kita. Dan untuk itu kita butuh berdoa. Kita butuh mendengarkan Tuhan. Kita butuh bekerja bersama dengan Tuhan. Karena itu taatilah Tuhan dan dengarkanlah suaranya. Tuhan memberkati kita. Amin.